saya mengganggu waktunya Bu Rika. Kegiatan praobservasi seperti yang telah saya sampaikan kepada Bu Rika kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Rika. Supervisi ini bertujuan untuk membantu mengembangkan kompetensi Bu Rika dan kaitannya dengan kompetensi mengajar Bu Rika. Hari ini sebagai tahapan praobservasi, saya ingin tahu kesiapan Bu Rika untuk pelaksanaan pembelajarannya besok yang akan kita lakukan pada tahap praobservasi dari kegiatan pembelajaran besok. Yang saya harapkan dari kegiatan saya besok adalah supaya anak-anak bisa paham proses rantai makanan dari berbagai ekosistem. Berarti yang diharapkan adalah anak-anak bisa paham tentang proses rantai makanan ya Bu. Ya. Saya berharap Bu Rika besok tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi saya. Bu Rika bisa menyajikan pembelajaran dengan nyaman tanpa merasa terganggu dengan adanya saya di kelas. Ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, mapel tentang apa? Mapelnya mapel IPAS. Ya. Materinya rantai makanan. Mapel IPAS, materi rantai makanan. Tujuan pembelajaran dari yang akan Bu Rika sampaikan itu tentang apa? Ya. Tujuannya ada dua. Yang pertama supaya nanti peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua supaya nanti peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan, tentunya Bu Rika telah melakukan beberapa persiapan. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah disiapkan sampai hari ini? Oh iya, yang sudah saya siapkan yang pertama tentu saja adalah modul ajarnya. Dan kemudian saya juga membuat PPT-nya untuk saya bagikan kepada anak-anak. Dan kemudian saya juga menyiapkan video pembelajarannya supaya nanti anak lebih mudah dalam memahami pelajaran. Kemudian setelah itu saya juga menyiapkan LKPD yang nanti akan dikerjakan secara kelompok dan juga soal evaluasi nantinya dikerjakan secara mandiri. Dari materi yang Bu Rika rencanakan tadi, kira-kira yang dianggap sulit oleh siswa atau Bu Rika sendiri merasa kesulitan itu di bagian mana? Yang saya anggap sulit itu ketika saya menemui gaya belajar anak yang berbeda-beda di kelas saya. Kebetulan di kelas saya itu ada 3 gaya belajar Bu Yana, sehingga mungkin nanti dalam penyampaiannya saya lebih banyak membutuhkan waktu untuk supaya bisa memenuhi ketiga gaya belajar anak tersebut. Ya. Berarti terkait dengan gaya belajar, tentunya Bu Rika telah menyiapkan strategi atau model-model pembelajaran yang akan disampaikan di kelas nanti. Kira-kira apa saja yang akan Bu Rika lakukan di kelas besok? Untuk mengatasi berbagai macam gaya belajar anak tersebut, saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensi, yaitu dengan membagi konten. Saya mempunyai 3 konten yang nantinya saya sampaikan kepada anak itu berbeda-beda. Jadi untuk ada anak yang audio, visual, atau kinestetik, nanti penyampaiannya dengan media yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Dari kegiatan pembelajaran yang ingin Bu Rika sampaikan terkait dengan supervisi, tentunya ada kompetensi yang ingin Bu Rika kembangkan. Kira-kira bisa diceritakan kompetensi yang apa yang akan Bu Rika kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kompetensi dalam pedagogi Bu Yana. Karena untuk pedagogi saya masih kurang ya, karena saya belum bisa begitu terampil bagaimana cara mengatasi anak yang misalnya tiba-tiba membuat usil, kemudian anak yang tiba-tiba kurang konsentrasi, bagaimana nanti caranya mengarahkan supaya anak bisa konsentrasi. Bu Rika nanti ketika pembelajaran itu adalah kemampuan pedagogi ya. Bagus sekali Bu Rika. Nanti saya akan coba dalam pelaksanaan besok yaitu observasi dan pasca observasi. Dari kompetensi yang ingin dikembangkan, tentunya Bu Rika sudah punya strategi dalam diri Bu Rika sendiri untuk mencapai kompetensi tersebut. Mungkin Bu Rika bisa menjelaskan seperti apa? Oh iya, untuk strategi saya mungkin saya harus banyak belajar ya Bu Yana, bisa dari PNM
atau mungkin sekarang kan banyak sekali seminar online tentang pengembangan diri profesional guru, pedagogik, dan juga nanti bisa belajar dari tutor teman yang lebih senior. Strategi tersebut. Baik Bu Rika, nanti saya akan bantu Bu Rika dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik pada tahap observasi. Semoga besok bisa lancar menerapkan apa yang telah Bu Rika rencanakan. Observasi nanti kita akan ngobrol lagi kira-kira apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana. Kemudian rencana pengembangan diri dari Bu Rika sendiri yang jangka panjang kira-kira apa saja Bu? Untuk rencana pengembangan diri saya jangka panjang mungkin dengan kayak membaca buku, kemudian jurnal, atau bisa mengikuti webinar, seminar online, dan juga bisa berbagi pengalaman dengan guru lain. Oh iya, Bu Rika, untuk pelaksanaannya kira-kira mau dilaksanakan kapan observasinya? Jumat ya. Jumat Ya, jam pukul berapa? pukul 7 sampai 9. Oh ya, berarti pagi ya? Pagi ya. Terima kasih Bu Rika atas waktunya. Semoga besok tidak ada halangan apapun sehingga kegiatan observasi bisa berjalan. Sudah cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bu Yana. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, anak-anak bagaimana hari ini kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi pagi? Oke, sudah semangat belajar? Ya, baik. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang memimpin doa ketua kelas silahkan. Duduk di tempat sabra. Berdoa mulai.
Selamat pagi, terima kasih Mas Firhan. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, anak-anakku sebelum kita mulai pelajaran, Bu Rika mau absensi dulu ya. Ya, Apidafa Saputra, Alfi Nurul Kamila, Arif Saputra, Bagas Saputra, Fadilah Zamzam, Haifa Afifa, Kezo Aga Giovanni, Kirana Novelita, Lintang Raisa, Muhammad Fatoni, Muhammad Jafar, Muhammad Hafiz Firhani, Nizar Agustin, Raffi Wibowo, Raffi Ahmad, Raisa Eka, Safira Azahra, Yumna Hoiruniswa. Iya, alhamdulillah untuk kelas kita hari ini hadir semua, nggih. Tidak ada yang sakit. Nah, oke anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan dulu lagu nasional. Lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke. Ya, anak-anak boleh berdiri semuanya. Ya, oke. Anak-anak silakan duduk di tempat kembali. Ya, oke. Untuk penyemangat kita di pagi ini, mari kita melakukan tepuk semangat happy, siap? Ya. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, unjuk gigi. Oke, kita ulangi satu lagi. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, unjuk gigi.
Iya, sudah senyum semua ya hari ini. Oke, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari topik materi rantai makanan. Kita pada pagi hari ini adalah supaya nanti peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian yang kedua, supaya nanti peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Mereka mau tanya nih, anak-anak apa ya yang dilakukan oleh makhluk hidup agar bisa bertahan hidup? Iya, makan. Kemudian minum. Salah satu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup adalah dengan makan. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah manusia, tumbuhan, hewan itu bisa bertahan hidup tanpa makhluk hidup lain? Tidak bisa, semuanya itu saling membutuhkan. Nah, oke ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, Bu Rika akan membagikan bahan ajar untuk kalian. Boleh sambil dibaca dulu. Nah, oke anak-anak, coba pikirkan apa kira-kira yang akan terjadi bila salah satu makhluk hidup itu tidak bisa mendapatkan makan. Punah, ya, karena dia tidak bisa makan, lalu dia akan menjadi punah. Nah, untuk mencerna lebih dalam lagi, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Rantai Makanan. Sambil tepuk tangan. Nah, oke. Semuanya boleh menghadap sini dulu ya. Ya, kita perhatikan dulu sini. Nah, anak-anak, dalam lagu tadi itu ada komponen apa saja di dalamnya yang kalian nyanyikan? Ada padi, lalu iya tikus, lalu ular, ya, elang, jamur. Iya, itu tadi semuanya terdapat di ekosistem mana? Oke, sawah. Nah, untuk memperdalam lagi, Nana silakan simak video berikut. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan
adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu termasuk itu. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang memproduksi makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali sesuatu yang terdapat dalam tubuh hewan dan hewan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun suatu rantai makanan adalah sebagai padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk fotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurus. Rantai makanan akan hubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makan. Ya, oke, anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi ya, Burika mau tanya nih, apakah itu yang disebut dengan rantai makanan? Ya, Safira. Iya, rantai makanan adalah sebuah rangkaian atau proses hubungan makan dan dimakan
dalam suatu ekosistem. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan energi. Oke, yang kedua, kalau tadi produsen itu apa? Siapa yang mau jawab? Ya. Iya, betul sekali. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Terima kasih untuk Mbak Raisa dan Safira sudah jawab. Kemudian tadi ada disebutkan konsumen. Konsumen itu apa? Iya betul, konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Terima kasih Mbak Haifa. Nah, kemudian di dalam konsumen itu ada beberapa tingkat ya. Ada yang namanya konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Nah, apa itu konsumen tingkat 1? Iya, dalam makhluk hidup yang dia makan produsen pertama kali ya. Kemudian apa itu konsumen tingkat 2? Iya, adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Biasanya hewan apa? Karnivora atau herbivora. Ya, lalu setelah itu ada konsumen tingkat 3. Apa itu konsumen tingkat 3? Makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 2. Biasanya hewan apa? Oh, karnivora, ya omnivora. Kalau herbivora itu pemakan apa? Tanaman atau tumbuhan. Kalau karnivora? Pemakan daging. Kalau omnivora pemakan segalanya. Oke, sudah paham. Nah, setelah itu ada produsen, konsumen, kemudian ada yang namanya pengurai atau dalam bahasa istilahnya disebut dekomposer. Nah, apa itu dekomposer? Apa Mbak Yumna? Penguraian. Iya, apa itu penguraian? Pengurai fungsinya iya, makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan yang telah mati ya. Jadi tubuh hewannya telah mati. Kemudian nanti setelah pengurai itu fungsinya untuk apa? Untuk menyuburkan tanah, untuk menyuburkan tanah. Nah, anak-anak ini nanti kalian lihat ada animasi video yang terdapat di ekosistem sawah. Ada hewan apa ini? Iya, hewan jangkriknya sedang makan apa? Iya, jadi yang produsen yang mana? Iya, rumput. Kemudian konsumen 1? Jangkrik. Kemudian datanglah hewan. Katak. Iya. Katak mau makan rumput apa mau makan jangkrik? Iya, mau makan jangkrik. Kita tunggu. Nah, itu dimakan ya. Katanya konsumen tingkat 1, 2, atau 3? 2. Iya, 2. Setelah itu datanglah seekor ular. Iya, ular. Ularnya mau makan apa? Nah, ya, coba ya. Katanya sudah datang. Nah, akhirnya sudah ya, akhirnya sudah dimakan ular. Nah, terakhir datanglah burung elang. Elang mau cari makan. Cari makan, dia mau mendapatkan seekor ular.
Ya, ularnya menjadi sarapannya elang hari ini. Kemudian beberapa saat keesokan harinya, iya kita coba lihat apa yang terjadi pada elang. Aduh, nggak kuat. Dan akhirnya si elang mati. Nah, ini sedang diuraikan oleh pengurai ya, menjadi tusuk. Oke, anak-anak, dalam video tadi itu terdapat makhluk hidup apa saja yang bisa menjadi rantai makanan? Tadi padi, jangkrik, ya, iya, jamur. Oke, betul. Kalau selanjutnya selain padi dimakan, jangkrik juga bisa. Padi dimakan, iya, padinya sebagai perannya, iya, lo burung pipik sebagai konsumen satu, kemudian dua, kemudian elang sebagai, iya, kemudian diurai jamur menyuburkan kembali tanaman padi. Nah, selanjutnya ada yang namanya ekosistem sungai. Kalau anak-anak bermain di sungai sering menemukan apa di sungai? Ikan. Selain ikan? Belut. Ya, air pasti. Apa? Batu. Iya, hewan. Ikan kecil. Iya. Yang sering ikan sepat, yang sering mancing di rumah pasti tahu. Nah, di sungai itu ada suatu proses rantai makanan. Yang pertama alga. Alga itu apa alga? Tanaman yang tumbuh di air. Iya, tanaman yang tumbuh di air. Kemudian alga dimakan. Lalu setelah itu konsumen satu, lalu ikan sepatnya dimakan burung bangau sebagai, ya, setelah itu burung bangau dimakan siapa ya? Buaya sebagai ketiga. Lalu ada yang makan buaya lagi tidak? Tidak. Iya, pintar sekali. Buayanya mati kemudian diuraikan oleh cacing atau jamur. Lagi ekosistem di mana ini? Sungai. Di sungai. Oke, kalau di sungai selain hewan itu apa? Ada ya? Ini sama ya? Alga. Tadi apa nih namanya? Alga. Ini? Ya, mana yang konsumen tingkat 3? Ya, mana yang tingkat 2? Mana yang tingkat 1? Ya, mana yang siapa yang produsen? Alga. Oke, sudah paham? Nah, sekarang ada yang ekosistem di laut. Pernah pergi ke laut? Di laut ngapain? Pantai, berenang. Iya, oke. Sekalian di sana melihat apa saja? Dengan kecil. Kalau yang di dalam laut pernah lihat? Sudah bisa menyelam belum? Berenang? Oh, belum. Berarti hanya bermain air di pinggiran saja ya? Ya, tidak boleh berenang di laut. Karena berbahaya. Oke, di laut itu juga ada rantai makanan, ya, berupa yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sebagai dasar. Setelah itu, iya, ada fitoplankton. Kemudian dimakan ikan kecil. Setelah itu ada ikan, iya, dimakan ikan salmon. Kemudian ikan salmon dimakan anjing laut. Ya, setelah itu
Anjing laut nanti akan dimakan oleh paus yang besar. Paus ada yang makan? Mati. Diuraikan oleh bakteri yang kemudian nanti akan dimakan lagi oleh fitoplankton. Nah, itu berputar terus seperti itu ya, anak-anak. Proses rantai makanan itu berputar begitu terus, nggih. Ya, Caca itu Caca dulu. Thank you. Oke, selanjutnya selain tadi ada juga contoh lain. Ya, sebagai terus ya, lalu ya lalu ya yang terakhir diuraikan oleh bakteri. Bakterinya nanti kembali akan dimakan oleh fitoplankton. Paham anak-anak? Oke, paham. Nah, sekarang Bu Rika akan mempunyai sesuatu ya. Nah, ini Bu Rika akan menampilkan alat peraga yang di sini belum ada urutannya. Siapa yang berani maju mengurutkan? Oke, Mas Dava silakan. Coba Mas Dava urutkan ini ekosistem di mana? Di sawah. Iya, coba. Dari apa saja pertama? Nah. Ya. Iya. Iya. Terus. Nah, terakhir. Iya, coba sini Mas Dava di samping Bu Rika. Coba Mas Dava ceritakan ini apa ceritanya? Padi dimakan jangkrik, Nah. dimakan katak, Ya. dimakan ular, Iya. ular dimakan elang, elang diuraikan jamur. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Mas Dava. Oke. Jadi ekosistemnya yang pertama adalah hewannya produsen dimakan jangkrik, jangkrik dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh jamur. Lebih paham anak-anak? Iya, oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan berbagi, berdiskusi bersama kelompoknya ya. Ini sudah terbentuk kelompok, ada 3 kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Oke, Bu Rika akan membagikan LKPD buat setiap kelompok. Kelompok A mana? Kelompok B mana? Kelompok C mana? Nah, oke, nanti di dalam kelompok di situ ada kelompok A. Kalian nanti adalah diskusikan bersama kelompokmu, buatlah lagu rantai makanan. Tentukan syairnya mau apa. Setelah itu carilah kata-kata yang tepat sehingga menjadi sebuah lagu. Paham? Ya. Untuk kelompok B membuat peta konsep rantai makanan dalam bentuk gambar, nggih. Ya, nanti kalian bisa milih, boleh ekosistem sawah, boleh laut, boleh ekosistem sungai. Oke. Untuk kelompok C nanti kalian diskusikan, kemudian tentukan peran masing-masing untuk nanti bermain peran. Siapa yang mau jadi produsen? Siapa yang mau jadi konsumen? Siapa yang mau jadi pengurai? Oke, siap belajar kelompok anak-anak hari ini? Siap. Oke, silahkan dari sekarang.
Sudah ditentukan perannya. Sudah. Siapa yang mau jadi produsen? Iya, konsumen 1. Ya, konsumen 2. Ya, konsumen 3. Oke, terakhir pengurai. Ya, konsumen 4 ya. Konsumen 4. Kemudian pengurai. Ya, nanti diucapkan kata-katanya mau menyampaikan apa ya. Kemudian nanti prosesnya gimana? Siapa dulu yang maju? Yang maju dulu siapa? Ya, nanti barisnya berarti belakang. Ya, oke, lurus ya, lurus. Nanti kalau mati gimana? Kalau mati iya, gitu ya. Oke. Sudah ketemu lagunya? Sudah. Ya coba kamu tulis syair lagunya. Coba kamu tulis seperti apa biar nanti ya boleh. Biar nanti ingat ya. Nanti ceritakan juga di dalamnya itu ada hewan apa saja yang di sana, yang di dalamnya. Ceritakan ada hewan apa. Ya, kelompok B sudah ada kesulitan tidak? Tidak, ya. Sudah bisa membuat gambarnya. Ya, ini pilih ekosistem mana? Oh, pilih ekosistem sawah. Ya, di sawah ada apa aja? Ya. Oh iya. Ya, ini diwarna atau tidak nanti ini? Diwarna, iya diwarna. Oke. Ya, boleh coba ditempel saja, ditempel. Iya, ditempelkan. Ini tempelkan. Iya. Iya. Nanti siapa yang mau presentasi? Dava yang membuka, Safira yang menutup. Naisa ya, tidak ada kesulitan ya. Oke. Yang cerita? Ini ditempel aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang ini kan nggak apa-apa. Iya. Bantu temannya menempel. Bantu ngasih lem. Sudah jadi lagunya? Sudah siap tampil? Sudah hafal? Lagunya lagu apa? Syairnya menanam jagung diubah menjadi lagu rantai makanan. Nah, ada hewan apa aja di dalamnya? Ada padi, tikus, bulan, Oh iya, ya. Oke. Sudah siap? Sudah. Oke. Ada kesulitan tidak kelompok ini? Tidak. Oh iya. Kopinya belum ya, diambil. Boleh, kopinya diambil. Satu anak aja, satu anak.
Mana catatan lagunya? Catatan ini ya, syairnya sudah punya semua. Sudah di situ, sudah di situ. Ya. Aku nanti makanan ada menanam jagung. Ya, coba latihan nyanyi, coba latihan nyanyi. Ya, coba latihan depan. Kalau ayo sini nanti gerakannya. Kemarin mau pakai gerakan. Konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ya, terus Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Terus? Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu dan herbivora, konsumen dua hewan karnivora. Baca pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Terus? Pari-pari dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan elang, elang yang mati diurai jamur. Ya, oke. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke ya. Oke, ini sudah selesai. Sudah siap? Sudah siap. Oke. Kelompok ini sudah pakai semua. Oke. Sudah siap? Ya, setelah ini ya. Oke, anak-anak sudah selesai untuk diskusinya? Ya, sudah siap untuk setelah ini kalian akan menyajikan hasil karya masing-masing. Oke, untuk yang pertama siap maju ya. Untuk kelompok A, silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyampaikan lagu rantai makanan dengan syair menanam. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah.
sudah belajar tentang rantai makanan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai jamur. Sekian kesenangan kami dan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk. Wow. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, kamu hebat. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, yang selanjutnya presentasi dari kelompok B. Sudah siap kelompok B? Ya, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai konsumen kita hati, yang ketiga kata-kata yang menjadi konsumen kita juga, yang ketiga kata ular yang menjadi konsumen kita juga, empat yang kelima ada satu yang tidak mengurai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk. Wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, kamu hebat. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, kelompok A sudah, kelompok B sudah. Sekarang giliran kelompok C. Ya, kelompok C ini akan bermain peran ya. Role playing tentang rantai makanan. Di ekosistem mana ini, Mas? Ekosistem sawah. Ya, oke. Yang pertama salam ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya mempresentasikan. Ya, yang keras. Iya, padinya mati. Ya, lalu iya, jangkriknya mati. Iya, oke. Nah, sekarang semua makhluk hidupnya bisa hidup lagi. Ya, sudah mati bisa hidup lagi. Kenapa Raffi Ahmad? Sakit? Oh, tidak. Ya. Oke. Teman-teman coba sekarang kita coba menganalisis ya bagaimana apa yang terjadi kalau jangkriknya mati. Daunnya menjadi banyak dan kataknya mati. Iya, apa ulangi? Daunnya menjadi banyak dan kataknya punah. Oh iya, daunnya menjadi banyak dan kataknya punah. Tumbuhan ya.
tumbuhan bukan daun. Terus kira-kira apa yang terjadi kalau kataknya ini punah? Cangkirnya tambah banyak, ularnya punah. Iya, jangkriknya bertambah banyak dan ularnya punah. Kenapa ular kok menjadi punah? Karena tidak punya makanan. Karena tidak punya makanan. Oke sih, betul. Terus gimana kalau si ularnya yang mati? Katanya menjadi banyak, satuannya juga. Iya, kataknya menjadi banyak dan elangnya punah. Kenapa kataknya menjadi banyak? Karena tidak dimakan sama ular. Oh, tidak dimakan sama ular. Ya, betul. Terus selanjutnya, gimana kalau si elangnya tidak makan ular? Ularnya tambah banyak. Ularnya akan bertambah banyak. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk. Wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow, kamu hebat. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, oke anak-anak, setelah tadi kita bermain peran ya, kita akan melakukan ice breaking sebentar biar kalian rileks, oke? Boleh berdiri dulu. Ya, yuk semakin cepat. Semakin cepat lagi. Satu, lebih cepat lagi. Ya, terus. Mau lompat boleh. Ya, lebih cepat. Mau lompat. Iya, oke, sudah selesai. Ya, boleh kembali duduk. Nah, oke anak-anak, tadi setelah teman kita ya masuk ke depan untuk menyampaikan hasil bahasannya, hasil diskusinya ya. Bu Rika akan memberikan penguatan kepada kalian nggih tentang adanya rantai makanan. Nggih. Apa itu tadi rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan makan dan saling dimakan. Tujuannya untuk mendapatkan energi. Nah, oke, yang kedua, bagaimana jika salah satu komponennya pada rantai makanan itu tidak ada? Iya, selanjutnya hewannya akan punah karena tidak mendapatkan
makanan. Oke. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap makhluk hidup di sekitar kita? Melestarikan, nggih. Menjaga. Boleh saling membunuh tidak? Tidak boleh, nggih, membunuh hewan lain itu tidak diperbolehkan. Misalnya kalau hewan itu kecuali mengancam keadaan kita, nggih, seperti misalkan kita lagi jalan-jalan tiba-tiba ada ularnya mau menggigit, kita lebih baik lari saja ya, lari ya, tidak. Kalau lari terus ya kita supaya menghindar dari ular itu, nggih. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Sebentar, nggih. Ya, ini kuisnya masih seputar dengan rantai makanan ya. Nanti kalian bisa lebih paham di dalam kuisnya ini ada beberapa soal-soal ya. Oke, untuk kuis yang pertama kita mainkan. Bersiaplah pertanyaan ke-1. Oke. Ya, siapa yang menjawab? Ya, Mbak Yumna. Kedudukan jagung adalah sebagai? Oke, coba kita cek jawabannya. Iya, betul. Kedudukan jagung di situ adalah sebagai produsen. Nilainya berapa? 100. Ya, oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bersiap-siap yang mau maju. Ya, Bowo. Ya, Mas Bowo. Kedudukan hewan pada gambar dalam rantai makanan itu apa? Konsumen tingkat 1. Iya, betul. Nilainya 100. Oke, jawaban yang benar ditambah 100. Poinnya nambah ya. Oke. Selanjutnya, bersiap pertanyaan ketiga. Kezo, Mas Kezo ya, Kezo. Elang, konsumen yang tertinggi di mana? Konsumen tingkat tertinggi? Elang ya, oke. Iya, betul. Tambah 100 nilainya. Selanjutnya siap-siap pertanyaan keempat. Nah, ada bonus nih ya. Karena jawab terus jadi bonus. Nah, mau pilih yang mana? Ya. Nama? Ini. Coba. A, B, C, D. Tambah poinnya 100. Oke. Selanjutnya siap-siap pertanyaan keempat. Ada berapa rantai makanan? Ya. Ini 3. Oke. Ya, betul. Oke. Siap pertanyaan, jawaban benar ditambah 100. Poinnya menjadi ya. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Apa yang terjadi jika populasi tikus mati? Yang belum, Ahmad. Ya. Padi bertambah. Betul, padi maka kan bertambah. Ya, poinnya naik menjadi 666. Bonus waktu dan bonus waktu. Bersiap pertanyaan ke-6.
Yuk yang mau maju. Nizar, Nizar. Di sawah. Ya, oke, betul. Betul, ditambah 100. Poinnya naik. Ya, oke. Selanjutnya, siap-siap. Pertanyaan ke... Oh, bonus. Bonus lagi. Coba, lihat. Nah, ini ya. Oke, mari kita buka derot. Tambah 200 poin. Oke. Pertanyaan ke-7. Makhluk hidup yang telah mati akan diuraikan oleh siapa? Api. Pengurai. Betulkah? Betul ya. Jawaban benar ditambah 100. Oke, pertanyaan ke-8. Tenang, masih ada ya. Siapa? Fadil. Pengurai. Oke, jamur berperan sebagai pengurai. Apakah betul? Ya, poinnya 1214. Oke, kita cukup sampai ini ya, khususnya ya. Oke, selanjutnya dengan kuis tadi anak-anak menjadi lebih paham ya. Oke, selanjutnya Bu Rika akan membagikan LKPD ya kepada kalian, tugas kelompok. Tugas pribadi ya, ini individu. Silakan dikerjakan, disiapkan pensil dan alat tulis lainnya. Bahan ajarnya ditata yang rapi di tempat. Ini nomor 9. Kurang berapa ini? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke, silahkan mulai dikerjakan. Bisa? Masakannya bisa? Bisa.
Bisa dikerjakan? Oke, sudah selesai anak-anak? Oke, sudah selesai. LKPD-nya Bu Rika kumpulkan ya, tarik kembali. Ya. Gimana tadi soalnya susah tidak? Tidak ya, gampang ya. Oke anak-anak, dari kita pelajaran hari ini tadi, mari kita menyimpulkan bersama-sama, nggih. Kita simpulkan bahwa kita hari ini tadi sudah belajar rantai makanan. Nggih, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Oke, yang kedua, di dalam suatu rantai makanan itu pasti ada produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, makhluk hidup yang memakan tumbuhan tingkat 1 disebut konsumen tingkat 1. Makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Oke, setelah itu ada jamur, bakteri, dan cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam Dari pembelajaran kita tadi, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Ada yang sedih? Kenapa anak senang? Oh ya, karena pembelajarannya menyenangkan. Baik, kalau anak diminta memberikan nilai, kira-kira dari 1 sampai 10 ingin memberikan nilai berapa? 1000. Iya, terima kasih. kita besok ketemu lagi materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang piramida makanan dan juga kerusakan ekosistem. Ya, nanti kita siapkan dulu bahan ajarnya untuk hari esok. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita nyanyi lagu daerah Jaranan. Itu lagu daerah dari mana? Iya, dari Jawa ya. Mari kita nyanyikan ya. Jaranan, boleh tepuk. Oke. Selanjutnya kita sudah di akhir waktu nggih anak-anak. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Nggih, untuk yang mimpin doa silakan Mbak Raisa. Amin.
Ya, baik. Terima kasih anak-anak ya untuk hari ini sudah semangat ikut belajar ya, Bu. Cukupkan sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Bu Rika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Yana. Bu Rika hari ini sedang sibuk. Tidak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya, Bu. Iya. Jadi begini Bu Rika, terkait dengan praktek pengajar dari Bu Rika yang telah saya observasi sebagai rangkaian kegiatan supervisi kemarin. Hari ini kita akan ngobrol sebentar dalam tahapan pasca observasi. Tujuan dari percakapan kita ini, saya ingin mengetahui tentang proses pembelajaran yang sudah Bu Rika lakukan kemarin. Bagaimana perasaan Bu Rika setelah mengajar kemarin, Bu? Ya, alhamdulillah sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya masih ada yang kurang. Berarti masih ada yang kurang ya, Bu? Iya. Terus bagaimana perasaan Bu Rika ketika ada supervisor yang berada di kelas itu, Bu? Ya, lumayan tegang karena ada yang mengamati jadi agak grogi juga. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah ya, Bu. Bagaimana proses pembelajaran kemarin? Apakah sudah terlaksana semua, Bu Rika? Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Untuk tujuan pembelajarannya juga sudah tersampaikan kepada peserta didik. Pembelajarannya dilaksanakan secara berdiferensi, yaitu anak-anak sudah memilih sendiri sesuai bakat dan minat belajarnya. Ada audio, visual, dan kinestetik. Untuk pembelajaran berdiferensinya sudah mencangkup konten, proses, dan produk. Anak-anak juga sudah bisa menampilkan produknya sendiri. Ada yang berupa membuat diorama rantai makanan, ada yang menyanyikan lagu tentang rantai makanan, dan juga ada yang bisa langsung praktek bermain peran tentang rantai makanan. Terus untuk pembelajarannya kan menggunakan metode PBL, apakah sudah bisa terlaksana? Alhamdulillah sudah terlaksana, sintak-sintaknya sudah terlampaui dan peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan senang. Ya. Bu Rika, di catatan saya juga sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bu Rika kemarin pas percakapan praobservasi ya. Pembelajarannya juga sudah terlihat menyenangkan. Anak-anak sudah diajak untuk berdiskusi secara langsung. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Rika, ketika kemarin pas pembelajaran, apakah ada hambatan? Untuk hambatannya kemarin itu ketika pas pemasangan LCD saja itu memakan waktu yang cukup lama. Apalagi saya memasangnya ketika setelah bel masuk berbunyi. Berarti waktu ya, Bu, untuk hambatannya. Iya. Selain waktu apa lagi, Bu? Selain waktu itu ketika kerja kelompok mungkin keaktifan anak masih kurang ya. Jadi hanya anak-anak itu saja yang aktif. Menurut Bu Rika, kenapa anak-anak kok hanya itu saja yang aktif, Bu? Menurut saya karena saya kurang memaksimalkan anak-anak, jadi saya hanya memberikan kesempatan kepada anak yang berani menjawab saja, tetapi yang lain kan anak-anak diam, sehingga mereka merasa aman karena diam saja. Ya. Jadi alasannya itu ya, mungkin Bu Rika besok bisa menawarkan kepada anak-anak agar mereka juga bisa mengeluarkan pendapatnya yang terkait hambatan-hambatan yang tadi Bu Rika sudah sampaikan tentang waktu dan keaktifan anak dalam pembelajaran. Solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut, Bu? Ya, solusinya rencananya saya akan memberikan kesempatan langsung kepada anak-anak, yaitu mungkin dengan cara saya tunjuk yang tadinya tidak aktif ya, saya tunjuk supaya mereka mau menyampaikan pendapatnya. Kemudian kalau untuk waktu pemasangan LCD nanti saya akan mulai menyiapkan peralatan sebelum bel masuk mulai.
memulai. Luar biasa sekali Bu Rika. Tadi Bu Rika sudah menyampaikan solusinya. Kapan Bu Rika akan mulai untuk melakukan aksi dalam mengurangi hambatan tersebut? Iya. Untuk itu saya akan memulainya di pertemuan berikutnya dari hasil evaluasi dari pertemuan kemarin. Luar biasa sekali Bu. Jadi dari percakapan berobservasi sudah tersampaikan semua, dan pengamatan saya itu Bu Rika sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, metode PBL sesuai dengan sintang-sintangnya sudah terlampaui, pembelajaran berdiferensiasi yang memuat konten, proses, dan produk. Cuma memang ada hambatan ya Bu, yang aktif hanya anak-anak itu saja, dan solusinya juga sangat bagus sekali dari Bu Rika sendiri, dan saya harapkan rencana perbaikan itu bisa membantu Ibu untuk lebih mendukung pada murid dan memaksimalkan potensi murid. Baik, cukup itu saja Bu Rika yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Rika sudah membersamai saya mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit yang ingin Bu Rika sampaikan terkait observasi ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Yana. Setelah saya melakukan observasi ini, saya bisa melakukan evaluasi diri tentang kegiatan pembelajaran saya, sehingga saya bisa memperbaiki pembelajaran saya agar lebih baik lagi. Sama-sama Bu Rika, kita sama-sama belajar ya. Ya. Dengan proses observasi ini, saya juga berharap kita bisa meningkatkan kompetensi khususnya dalam pembelajaran dan yang berpihak pada murid untuk memaksimalkan potensi setiap murid. Baik Bu Rika, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.